Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para jamaah yang dirahmati Allah. Menyambung pembahasan kita dalam bab salat berjamaah ya. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang fadilah shaful awal. Fadilah barisan pertama shaful awal. Waqala radhiyallahu ankum wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim anil Barra, telah meriwayatkan Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim anil Barra, dari Sayyidina Al-Barra, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala shafil awal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya yusalluna ala shafil awal, berselawat kepada orang-orang yang sholat di barisan pertama. Ini karena bahasanya sholat jamaah, ini fadilah shaful awal. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa al-ithar atau mendahulukan orang lain itu mahbub, penting, tapi makruh dalam hal ibadah, termasuk main dorong-dorongan di saf yang pertama itu makruh itu. Nah, mestinya kita berlomba-lomba untuk sampai di safal awal. Ini bahkan dalam keterangan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang sholat di barisan yang pertama. Kalau Allah yang berselawat, artinya adalah maghfirah, memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Kalau malaikat yang berselawat kepada seorang hamba, artinya malaikat yang memintakan ampun untuk hamba tersebut. Jadi kalau innallaha wa malaikatahu, tentu makna selawat antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya berbeda. Kalau kita yang selawat, artinya kita berdoa, meminta untuk diri kita sendiri pada hakikatnya. Ya. Tapi kalau malaikat artinya berarti mendoakan orang yang dibacakan selawat kepadanya, memintakan ampun untuknya. Kalau Allah yang berselawat artinya Allah memberikan ampunan kepadanya. Wa Ahmad an Abi Umamah, kemudian hadis berikutnya dari Imam Ahmad dari Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shafil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang di barisan pertama. Fasawwu sufufakum, maka sawu, ratakanlah, sempurnakanlah sufufakum, barisan-barisan kalian. Wahadu baina manakibikum, dan luruskanlah antara manakib pundak-pundak kalian. Walayinu bi aidi ikhwanikum, dan lenturkanlah tanganmu dengan tangan-tangan saudaramu. Wasaddul khalala, dan tutupilah celah-celah. Fa inna syaitan yadkhulu fima bainakum mithlal hadfi, sesungguhnya setan masuk di antara kalian seperti kambing kecil, katanya. Ya. Jadi di sini pertama, dalam merapikan barisan dilihat rapi atau tidak, sejajar atau tidak, dilihat dari pertama tumitnya. Tumitnya rapikan. Bukan jempol kaki, bukan, tapi tumit. Nah, lalu kemudian di sini dalam sebuah hadis disebutkan wahadu baina manakibikum. Diratakan tuh kemudian pundaknya ratain, rapetin, jangan terlalu longgar.
Nah kemudian walainu bi aidi ikhwanikum, kalau apa namanya meratakan barisan, kita juga nih sebagai makmum jangan nunggu komando dari imam doang, kita juga apa namanya meluruskan sendiri. Tarik tangan temennya kalau kurang rapat, minta dirapetin barisannya supaya rapat. Sawu wa atadilu, katanya luruskan dan rapatkan. Ya, selain rapat juga harus lurus tuh. Kemudian kalau ada celah, tutupin celahnya. Jangan megar ke samping dulu. Ya, rapetin ke tengah. Lalu hadis berikutnya dari Ahmad an Aisyah, dari Imam Ahmad dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufufa." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna membacakan selawat kepada orang-orang yang menyambung barisan, artinya yang merapatkan barisan. Wa man sadda furjatan, barang siapa yang menutupi celah dalam barisan, rafa'ahu Allahu biha darajatan, maka Allah akan mengangkatnya, ya, karena merapatkan barisan tersebut, darajatan, beberapa derajat. Diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara cuma ngerapetin barisan. Ya, kemudian kalau kita sholat misalnya masih ada celah di depan, jangan bikin yang baru. Ya, tutupin dulu yang depan. Tutupin dulu. Supaya apa? Karena dalam fadilah jamaah pun, ketika barisan yang depan belum penuh kita sudah bikin barisan yang baru, maka kita tidak memperoleh fadilah jamaah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan man sadda furjatan gufirolah. Barang siapa yang menutupi celah dalam barisan, gufirullah, maka ia diampuni, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman barisan doang. Wan Nasai wal Hakim an Ibnu Umar. Kemudian yang berikutnya adalah dari Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung barisan, maka Allah akan sambungkan dengannya. Wa man qata'a saffan, dan barang siapa yang memutuskan barisan, qata'ahullah, maka Allah akan memutuskan dengannya. Ya, menyambung barisan. Dulu ada ulama bilang begini, apa namanya, bahwa merapatkan barisan, meluruskan barisan itu katanya budaya Arab. Orang kita ini masih belum mengenal itu. Jadi nggak perlu katanya repot-repot urusan itu. Padahal itu kan urusan kecil. Ilo kan apa? Cuman barisan, ngelontongin barisan sama rapatin barisan gak bisa. Ya. Ya anak kecil aja kalau dibarisin malah rapih bisa. Ada yang bilang begitu. Ya kesannya malah mengecilkan terhadap sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Kalau sudah berupa sunnah, tidak ada yang kecil tuh. Walaupun kesannya sepele, timbang tempat berdiri doang kan, timbang cara kita berbaris doang kan begitu. Lah orang kalau misalnya pas kibra aja sampai berbulan-bulan latihan, ya dijabanin, masa kita sholat nggak bisa merapikan barisan, nggak bisa ngerapetin barisan, gitu loh. Ya. Padahal kalau dalam konteksnya agama, dalam konteks pahala, ya nggak ada pahalanya pas kibra mau ngapain? Cuman itu duniawi saja, mendapatkan kebanggaan secara duniawi saja. Gitu. Lalu hadis yang berikutnya, wan Nasai wal Hakim
mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyambungkan barisan, maka Allah akan sambungkan hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan barisan, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya. Itu hanya gara-gara barisan doang. Barisan. Ya. Wa Tabrani an Wabisah, kemudian Imam At-Tabrani dari Wabisah, Rasulullah bersabda, ayyuhal musolli wahdah, orang yang sholat sendirian. Kalau ada orang sholat berjamaah, lalu di belakang imam ada barisan dan dia sholat sendiri di belakang barisan tersebut. Ya, bikin di barisan cuman sholat sendiri. Ala wasata ila saffi, hendaknya kamu masuk ke dalam barisan, jangan sholat sendiri. Kita nggak boleh sholat sendiri dalam barisan. Kalau sholat sendirian, masuk kepada shaf yang di depan. Kalau masih bisa, kalau masih bisa masuk ke barisan yang di depan. Yang geser-geser orang nggak apa-apa. Yang penting kira-kira dapat. Kalau terlalu yang depan juga udah rapat, nggak bisa kita. Gimana caranya? Ala wasalta ila shaffi fadakhalta ma'ahum. Au jararta ilaika. Atau kalau nggak bisa, jararta ilaika, engkau menarik orang yang di depan untuk sholat bersamamu di belakang. Ini masalah injiror nih, masalah narik jamaah yang depan untuk nemenin kita sholat di belakang. Ilaika rajulan indaka bikal maqam faqama ma'ak. Jika tempat yang di depan sudah rapat, nggak mungkin kita masuk, maka tarik yang di depan satu ke belakang untuk qama ma'ak, untuk berdiri bersamamu, untuk masuk barisan. Nah, ini penting nih. Tapi syaratnya kita narik orang di depan ke belakang itu, pertama kitanya takbiratul ihram dulu. Jadi nariknya bukan sebelum sholat, tapi sesudah sholat. Kita takbiratul ihram, kemudian tarik orang yang di depan, kasih kode. Makanya karena ini adalah memberikan kode kepada orang yang di depan, berikan kode itu kepada orang yang kira-kira paham masalah ini. Juga kita harus menduga siapa yang tahu, yang kira-kira paham nih. Jangan asal narik aja, ntar kita tarik orang gak paham, disangkanya gangguin lagi sholat. Sikut lagi ntar. Nah, makanya lihat orang yang di depan, kira-kira siapa orang yang mengerti masalah injiror, tarik ke belakang. Saking kita tidak diperkenankan sholat sendiri. A'id sholataka fa innahu la sholatalak. Kalau sholat sendirian katanya, a'id, ulangin sholatmu. Fa innahu la sholatalak, maka sesungguhnya la sholatalak, tidak ada sholat bagimu. Ini artinya walaupun ini adalah bukan perintah, bukan haram, artinya bukan tidak sah sholat sendirian, bukan, hanya makruh saja. Artinya menunjukkan bahwa ini orang yang sholat sendirian tidak mendapatkan fadilah jamaah. Sayang gitu. Kayak narik orang yang di depan untuk sholat bersamanya, kalau kira-kira yang di depan barisannya sudah rapat. Wa Ibnu Majah dalam hadis berikutnya dikatakan, la sholata lilladzi khalfas shaffi, tidak dianggap sholat bagi orang yang sholat khalfas shaff, di belakang barisan, sholat sendirian, tidak dianggap sholat katanya. Artinya tidak mendapatkan pahala jamaah, bukan pahala jamaah, apa namanya, fadilah jamaah, keutamaan sholat jamaah. Wa syaikhan an Abi Hurairah. Lalu hadis berikutnya dari Imam Syaikhan, Imam Bukhari dan Nawawi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, tentang hukum mendahului imam. Bagaimana hukumnya orang yang mendahului imam? Karena kalau kita lagi sholat jamaah suka ada aja tuh ya, imam bola doain belum kelar dia udah amin. Nah, imam baru Allahu Akbar dia udah turun duluan. Nah, mendahului imam nih. Kata Kanjeng Nabi, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a rasahu qabla al-imam.
amma yakhsha, tidakkah takut salah seorang di antara kalian idza rafa'a ra'sahu, jika ia mengangkat kepalanya qoblal imam, sebelum imam, ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin, Allah jadikan kepalanya jadi kepala himar. Ya. Kira-kira takut nggak kalau Allah jadikan kepala kita kepala himar nanti di yaumul kiamah? Gara-gara apa? Imam belum bangun, kita udah bangun. Imam belum turun, kita udah turun. Au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah jadikan bentuk mukanya surata himar, menjadi bentuk himar katanya. Orang yang suka mendahului sholat imam. Kan ada aja ya, namanya orang, apalagi kalau imamnya rada lamaan dikit, atau imamnya rada kurang demen dimana imam ini, ya kan? Ya, itu tidak baik itu, dan hukumnya haram. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa mendahului imam biba'adir rukni, dengan setengah rukun itu makruh, kata Imam Ibnu Hajar. Kalau mendahului imam dengan satu rukun, maka hukumnya haram. Setengah rukun itu gini misalnya imam belum ruku, kamu ruku, udah setengah rukun. Ya, apalagi kalau satu rukun, imam belum turun, kamu sudah turun. Ya, kamu itidal, imam baru turun, berarti ketinggalan satu rukun. Imamnya tertinggal satu rukun, hukumnya haram. Tapi kata Imam Ar-Ramli, setengah rukun atau satu rukun hukumnya sama haramnya. Ya. Jadi meninggalkan imam atau mendahului imam dengan satu rukun dan setengah rukun hukumnya haram, kata Imam Romli. Kalau kata Ibnu Hajar agak longgar sedikit, setengah rukun makruh, satu rukun haram. Dua rukun batal sholat. Ya. Dua rukun bukan batal jamaah, batal sholatnya. Batalnya sholatnya batal. Ya. Mendahului dengan dua rukun membatalkan sholat. Wa Ibnu Qani an Syaiban. Hadis berikutnya dari Imam Ibnu Qani dari Syaiban, man rafa'a rasahu qabla al-imam aw wada'ahu fala sholatalah. Barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam, aw wada'ahu, atau meletakkan kepalanya sebelum imam, fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Nggak dapat pahala sholatnya. Ya, cuman gugurin kewajiban doang. Ya, itu ya mendahului imam. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dari Abu Dawud dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, la yazalu qaumun yata'akhiruna 'anis shaffil awwali hatta yuakhirhumullahu finnar. Ini penting nih. Ini penting bagi orang yang suka mau sholatnya di barisan belakang mulu. Nih. Ya, dorong orang, asal ada orang bisa duluan. Nah. Nih. Apa kata Kanjeng Nabi? La yazalu qaumun, sebuah kaum senantiasa yata'akhiruna 'anis shaffil awal, selalu terakhir ya. Selalu mengakhirkan dari shaful awal. Hatta yuakhirahumullahu finnar, sampai Allah mengakhirkannya masuk dalam api neraka. Tuh. Ya kalau salat begitu terus tuh dorong orang mulu. Dinya belakang sampai nyemplung ke neraka nanti.
Kirain masuk nerakanya belakangan. Agak, justru masuk surganya belakangan, masuk neraka dulu gitu Bang. Allah mengakhirkan karena masuk neraka duluan. Sambungin dulu. Wa Ibnu Majah wa Hibban, dari Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban radhiyallahu, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna ala mayaminis sufuf, mereka membacakan salawat kepada orang-orang yang berada di barisan sebelah kanan. Ya. Yang berada di sebelah barisan sebelah kanan. Makanya ke kanan dulu, ya, ngisi softnya ke kanan dulu. Nah, tapi jangan ke kanan semua. Jomplang juga nggak bagus. Ya. Nggak imbang. Gitu ya. Tanbih ini. Peringatan. Innal jama'ata fi adain maktubatir rijalil ahraril muqimina fardu kifayatin al arjah. Sesungguhnya salat berjamaah dalam salat fardu bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, ya, tidak harus mustautin nih, pokoknya yang mukim, itu hukumnya fardu kifayah alal ashah menurut qaul yang paling sahih. Alal arjah, ya. Qaul yang paling arjah, yang paling diunggulkan. Fi madhabina, dalam madhab kita. Dalam madhab kita, hukum berjamaah sholat fardu bagi laki-laki yang merdeka, hukumnya fardu kifayah. Wa fardu ainin inda Ahmad bin Hanbal wa Atha wal Auza'i wa Abi Thur wa Ibnul Munzir wa Ibnu Khuzaimah. Dan hukumnya fardu ain menurut sebagian para ulama, termasuk madhab Hambali, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Atha, menurut Imam Al-Auza'i, menurut Imam Abi Thur, Ibnul Munzir dan Ibn Khuzaimah, mereka mengatakan sholat berjamaah, sholat fardu bagi laki-laki yang merdeka dan mukim, hukumnya fardu ain. Tuh. Wah, bagus kita madhab Syafi'i. Coba tuh, dosamu gitu tinggalin. Ya, Imam Syafi'i masih enak ya, yang penting di masjid udah ada yang jamaah, beres. Nggak kebagian dosa kita. Nah, kalau fardu ain, waduh, hitopnya per orang itu, per individu. Wa syartun li sihhati sholati 'inda Daud, dan merupakan syarat sah salat menurut Imam Daud Al-Zahiri. Daud di sini, Daud Al-Zahiri. Jadi ada satu madhab namanya Daud Al-Zahiri, ya, tapi salah satu madhab yang kadang-kadang banyak kaul nyelenehnya nih, kalau Imam Daud Al-Zahiri ini. Di antara kaul yang nyeleneh daripada Imam Daud Al-Zahiri dulu adalah tahun berapa tuh, tahun 90-an lah. Terkenal banget tuh kiainya Jigopar. Jigopar kiainya dulu. Siapa tuh namanya? Yang menikahi jandanya Amir Biki. Iya, itu kan menikahnya di hotel, bila waliin bila syahidin, tanpa wali tanpa saksi. Nah, karena ada satu kaul nyeleneh, kaul syadz, kaul yang dianggap menyimpang oleh para ulama adalah bahwa perempuan yang sudah rasyid, yang sudah saib itu boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali tanpa saksi. Ya. Kongko aja berdua langsung, lah enak bener. Jadi antaranya ini mazhab ini. Nah, kata Imam Dawud bahwasanya sholat berjamaah itu syartun li sihhati sholat, syarat sah sholat. Berarti kalau enggak jamaah enggak sah sholatnya. Ya, walaupun ada kaul yang anehnya tadi, tapi dalam urusan sholat keras nih.
Hadis. Ya. Wa yanbaghi taswiyatus shaf wa hiya sadul faraji fihi wa itmamus shafil awal. Dan penting adalah untuk meluruskan barisan, wa hiya sadul faraji fihi, juga menutup celah yang ada dalam barisan, wa itmamus shafil awal, dan menyempurnakan barisan yang pertama. Jadi barisan yang pertama sempurnakan dulu, baru kita bikin barisan yang berikutnya. Kalau barisan yang pertama tidak sempurna, kita bikin yang baru, maka hilanglah fadilah jamaah. Bikin yang baru lagi, apalagi makin ke belakang. Makanya gini, kalau kita berjamaah, lalu ada furjah, ada celah di depan, di rakaat di barisan yang pertama misalnya, orang yang paling ketutup itu orang yang pas di belakangnya tuh, yang paling terkena hitop untuk menutupi furjah itu. Ya, tetapi kalau misalnya yang di belakangnya juga nggak ngerti, ya samping kiri kanannya kalau bisa masuk aja di situ. Gitu ya. Kenapa yang di belakang yang paling terkena hitop? Iya, karena kalau dia makan langsung, nggak ngelewatin orang dulu. Nah, kalau yang di samping kan ngelewatin orang. Fataswiyatuhu mustahabun fi ta'diyatil jamaah. Maka katanya menyempurnakan barisan yang pertama itu disunnahkan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Wa syartun linaili fadliha, dan syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah. Sunnah untuk melaksanakan sholat jamaah, dan itu adalah syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah. Jadi untuk mendapatkan fadilah jamaah adalah merapikan barisan. Ya. Emang kadang-kadang nih merapikan barisan itu gampang-gampang susah. Iya. Ada orang itu kalau dirapiin gitu, kadang-kadang ada orang tersinggung. Ada orang tersinggung gitu. Iya, ada yang merasa sempit, ada yang merasa bahwa dianggapnya kalau di barisan itu dia nggak paham agama. Jadi ada juga yang orang yang tersinggung. Jadi memang gampang-gampang susah. Maka caranya pun harus layyinu bi aidi ikhwanikum. Katanya memang harus pelan-pelan. Ya, pelan-pelan merapikan barisan. Nah, memang yang paling terkena tuntutan untuk merapikan barisan adalah imam. Makanya kalau kita pasti dalam pengajian jadi imam, jangan takbiratul ihram dulu, lihat barisan dulu. Kemudian sawu, lempengin barisan, rapetin. Nah, memang imam sunnah untuk mengatur itu, ya, untuk mengatur barisan. Bahkan ada satu kisah Nabi itu kan ya, untuk merapikan barisan itu pakai pedang ya, luruskan, ya. Salatuhum kasufufihim fil qital, katanya. Salatnya sahabat-sahabat Nabi itu kasufu fil qital seperti barisan dalam perang tuh. Rapi betul. Wah, kenapa dalam perang begitu rapinya zaman dulu? Itu untuk bikin keder musuh juga. Kan gitu ya, rapi, barisannya rapi. Beda kalau acak-acakan, wah ini nggak terlatih nih, gitu kan. Ada maksud. Makanya dalam salat pun barisannya dibariskan sedemikian rupa. Wa sholatu man tarakaha shahihatun alal ashah. Nah, orang yang meninggalkan atau yang tidak merapikan barisannya, masih ada celah atau tidak rata misalnya, sholatnya sahih, sholatnya tetap sah. Menurut qaul yang ashah sih sah aja. Dalam mazhab kita ya sholatnya sah gitu. Lakin jazama Ibnu Hazm biwujubiha. Tapi kata Imam Ibnu Hazm, ya, Imam Ibnu Hazm mengatakan wajib menyempurnakan, meluruskan, merapikan barisan. Yang pertama, wa bibutlani sholati tarikiha, dan mengatakan katanya dan batal orang yang tidak menyempurnakan, tidak merapikan barisan yang pertama. Ibnu Hazm lebih sadis lagi tuh.
Ya, orang yang barisannya nggak lempeng batal sholatnya. Karena menurut beliau merapikan barisan rapih dan lurus dan rapat adalah merupakan kewajiban. Jadi kalau nggak lurus dan nggak rapat batal sholatnya. Wa adamu musabaqatil imam bi ra'fi ra'si au qiyamih. Dan tidak mendahului imam baik dengan mengangkat kepala ataupun dengan berdiri lebih dulu, au huwin qablahu atau turun sebelum imam. Imam belum ruku dia ruku duluan, imam belum i'tidal dia i'tidal duluan. Nah, yang begini adalah hukumnya juga haram. Fa musabaqatu makruhatun al murajjah. Ya. Katanya maka mendahului imam hukumnya makruh al murajjah menurut kaul yang diunggulkan. Tetapi itu menurut imam yang makruh itu tadi menurut Imam Ibnu Hajar kalau setengah rukun. Ya, termasuk tadi misalkan imam belum ruku kamu ruku duluan itu setengah rukun. Ya, kamu bangun i'tidal imam baru ruku namanya satu rukun. Hukumnya haram itu. Wa yusannul audu ilal imami in kana baqiyan fi hadzal rukni. Dan sunnah kembali kepada imam jika si imam masih dalam rukun tersebut. Ya, misalnya gini. Imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Nah, kalau imam belum ruku, maka bagusnya sih balik lagi ke imam. Itu ya. Yang penting rukunya belum sempurna. Ya, balik lagi. Tapi kalau si imam udah ruku ya udah tungguin aja. Kelanjuran itu mah. Ini mah kalau si imam masih dalam rukun tersebut. Wa haramun ala ma jazama bihi ba'dul mutaakhirin. Dan hukumnya haram sebagaimana yang telah dipastikan oleh sebagian ulama-ulama mutaakhirin. Di antaranya Imam Ramli mengatakan bahwa mendahului imam hukumnya haram. Wal itina bil wukuf fi shafil awal. Yang berikutnya adalah memperhatikan sholat dalam shaf yang pertama. Ya, kalau bisa mah kita nih kalau sholat berjamaah selalu di shaf yang pertama, di barisan yang pertama. Harus itina. Perhatiin tuh. Fal muhafadzatu alaihi. Juga disunahkan untuk menjaga sholat selalu di shaf yang pertama. Fal muhafadzatu alaihi aula minal mubadarati ilal ihram li idrakir ruku' mal imam fi ghairi rakaatil akhirah. Katanya menjaga barisan yang pertama itu lebih utama daripada kita mubadarah bersegera untuk melakukan takbiratul ihram supaya tidak ketinggalan imam ruku. Nih kita masbuk nih. Masbuk begitu datang imam mau ruku. Kita kan suka buru-buru ya. Supaya apa? Supaya dapat ruku bersama imam, supaya dapat rokaat. Nah, terburu bersegera untuk melaksanakan takbiratul ihram untuk mengejar imam dalam ruku. Katanya itu lebih afdol kita menjaga sholat di barisan yang pertama. Kecuali kalau dalam rokaat yang terakhir. Ya, kecuali jamaahnya dalam rokaat yang terakhir. Ya, kalau di terakhir waduh sayang nih nggak dapat rokaat bersama imam ya bu. Terburu-buru lebih afdol. Bukan terburu-buru ya bersegera lah gitu ya. Tapi intinya menjaga untuk sholat di barisan yang pertama itu fadilahnya besar, lebih afdol daripada bersegera untuk melaksanakan takbiratul ihram supaya mendapatkan ruku bersama imam. Far'un. Yundabu qat'un nafilah. Kita lagi sholat sunnah nih di masjid. Lagi sholat sunnah, imam qomat, sholat berjamaah. Atau misalnya kita lagi sholat fardu di tengah-tengah waktu misalnya sholat fardu tiba-tiba
ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Gimana hukumnya? Yundabu disunahkan qat'un nafilati, memutuskan sholat sunnah. Ya, kita lagi sholat sunnah, imam keburu takbiratul ihram, gimana? Putusin. Daripada ketinggalan rakaat atau ketinggalan rukun, putusin, karena pahala berjamaah, fadilah takbiratul ihram bersama imam itu pahalanya besar. Putusin. Wa qalbu faridatin muaddatin naflan. Kalau kita lagi sholat sendiri, ya, sholat ada sendiri, tiba-tiba ada sholat jamaah. Kalau kita terusin sholat jamaah kita, jamaahnya nanti ketinggalan. Gimana? Juga sunnah untuk dirubah menjadi sholat sunnah. Misalnya kita sholat duhur nih, baru 2 rakaat, ada orang bikin jamaah. Gimana? Tukar katanya, ganti niatnya menjadi sholat sunnah. Wa qalbu faridatin muaddatin naflan, menjadi sholat sunnah. Kenapa? Li khaufi fauti jamaatin, karena takut ketinggalan berjamaah. Artinya memutuskan sholat itu lebih afdol daripada melanjutkan sholat sunat. Artinya sholat sunat takbiratul ihram bersama imam itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Ya, sholat sendiri tentu jauh lebih besar sholat berjamaah, gitu ya. Jadi sunnah katanya memutuskan sholat sunnah kalau takut ketinggalan jamaah, dan juga sunnah menukar sholat yang fardu menjadi sholat sunnah apabila khawatir ketinggalan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah setengah jam ya, karena gatel. Silakan kalau ada pertanyaan tentang sholat jamaah atau lain-lainnya, saya persilakan.